Nih, wah cakep lah, cakep sih. Kebunnya itu produktif seperti ini, menghasilkan omset nominal yang cukup lumayan ya, di atas 40 juta insya Allah dapat sih tiap kali panennya, sepengetahuan saya gitu. Perlu diketahui untuk melihat pemandangan yang cukup bagus itu tanahnya landai. Kalau datar kan, kalau pemiliknya seberangnya bikin bangunan 2 lantai itu terhalang. Kalau landai itu nggak terlalu terhalang ya, masih tetap oke lah pemandangannya. Ini adalah batas sebelah selatan ya. Ini bisa lihat itu adalah sekolah dasar dan ini adalah pemukiman penduduk di sana. Jadi di seberangnya persis. Jadi tidak terlalu sepi dan yang cakep itu, yang saya suka itu ini nih pemandangannya itu. Wah, langsung ke pegunungan Burangrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini dimudahkan rezekinya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya berada di Kecamatan Bojong, di dataran tingginya ya. Karena di Kecamatan Bojong itu ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, sama halnya seperti di Darangdan. Hanya mayoritas di Kecamatan Bojong itu dataran paling tinggi di Kabupaten Purwakarta. Tepatnya saya berada di ketinggian 851 mdpl. Cukup dingin di sini untuk ketinggian tersebut karena di daerah ini dekat ke Pegunungan Burangrang. Di sini saya akan menawarkan sebidang tanah darat, tanah kebun cengkeh. Banyak cengkehnya ya, kurang lebih ada lebih dari 40 pohon dengan lebar mukanya yang cukup fantastis, sekitar 90-100 meter dari sana. Nah, yang ada motor di situ, ada Hanjuang sampai ke sini. Ini jalannya bisa papasan mobil ke sana ke gerbang tol Darangdan itu sekitar 12 km atau sekitar 20 menit perjalanan. Adapun jika dari kota Jakarta itu hanya sekitar 2 jam. 2 jam perjalanan, dan dari kota Bandung itu 1,5 jam. Ini tanah di sebelah kiri saya ini kayak landai kalau dari sini. Tapi kalau kita masuk ke lokasinya ini cukup aman lah ya. Ini lihat posisinya, ini tanahnya. Untuk batas sebelah, berarti ini tuh sebelah utara, berbatasan dengan aliran air irigasi seperti ini. Jadi kesananya tuh melebar ke arah selatannya, itu melebar ya tanahnya itu. Luasnya 1842, sudah sertifikat hak milik, berada di area pedesaan. Dekat ke sekolah dasar, sekolah SD itu hanya 30 meteran, ke rumah terdekatnya itu hanya 20 meteran. Di seberangnya nanti di sana itu ada rumah penduduk. Dan ini ya batasnya aliran air. Ini karena habis hujan jadi agak keruh. Sudah permanen ya pinggirannya. Untuk omset cengkehnya, jikalau panen itu biasanya pertengahan tahun, udaranya ditunjang dengan cuaca yang cukup bagus, bisa dikatakan bagus apabila kemarau gitu ya, musim panas itu biasanya bagus. Cengkeh itu bisa menghasilkan omset di 50-100 jutaan per kali panen. Itu kesaksian dari pemiliknya, Ibu Haji.
Ini lokasinya ya, kebun teh, mayoritasnya pohon teh sama kebun cengkeh seperti ini. Oke sih, seperti di dalam area hutan gitu ya, hutan wisata lah ini, karena kan bawahnya juga terawat rapi gitu ya, kayak lumut-lumut gitu nih. Apa ya namanya? Bagus sih. Ini adalah batas sebelah selatan ya. Ini bisa lihat itu adalah sekolah dasar. Dan ini adalah pemukiman penduduk sana. Jadi di seberangnya persis. Jadi tidak terlalu sepi. Dan yang cakep itu, yang saya suka itu ini nih, pemandangannya itu. Wah, langsung ke pegunungan Burangrang. Emang sih di area selatan ini tanahnya cukup landai seperti ini ya, nggak terlalu curam juga. Seperti ini bisa dilihat sendiri ya tingkat kelandaiannya. Hanya perlu diketahui untuk melihat pemandangan yang cukup bagus itu tanahnya landai. Kalau datar kan, kalau pemiliknya seberangnya bikin bangunan 2 lantai itu terhalang. Kalau landai itu nggak terlalu. Rata-rata kalau Bapak Ibu melihat bangunan-bangunan di area Dago atas itu kan tanahnya seperti itu ya. Seperti ini juga gitu, landai. Cuman nggak terlalu curam kalau ini mah. Yang curam aja bisa dibikin bagus di daerah sana mah ya. Mungkin bagus aja konstruksinya ya. Seperti ini. Oke sih. Langsung menghadap ke Pegunungan Burangrang. Ini batasnya. Hanjuang ini terus sampai ke ada di bawah itu aliran air yang tadi. Mungkin yang ini lebih lebar daripada yang area utara tadi ya tanahnya. Lebar ke belakangnya maksudnya. Nih. Wah, cakep lah. Cakep sih. Nah, sini tuh termasuk daerah yang mempunyai nilai komersil yang tinggi ya tanahnya. Jadi cukup lumayan agak tinggi tanahnya, apalagi di pinggir jalan papasan mobil seperti ini. Dan kebunnya itu produktif seperti ini, menghasilkan omset nominal yang cukup lumayan ya. Di atas 40 juta mah insya Allah dapat sih tiap kali panennya. Sepengetahuan saya gitu. Jadi daerah ini tuh lumayan cukup tinggi harganya. Berada di dataran tinggi, ke jalur wisata, jalannya bisa papasan mobil, udaranya cukup dingin, gitu sih. Apalagi ini udah sertifikat hak milik. Untuk di daerah Bojong ini rata-rata di bawah kaki Gunung Burangrang ya. Sebetulnya Burangrang itu bukan gunung tapi nama pegunungan, karena di dalam Gunung Burangrang itu ada Gunung Wayang, Gunung Mentari kalau nggak salah tuh, Gunung Pangukusan. Ada berbagai jenis gunung, tetapi gak perlu khawatir, gunung ini tuh insya Allah gunung mati atau tidak aktif, karena Gunung Burangrang tuh awalnya itu dari pegunungan Sunda Purba di zaman masa prasejarah gitu. Jadi titik utama kawahnya itu berada di Gunung Tangkuban Perahu, yaitu di Kawah Ratu kalau Bapak Ibu tahu ya. Itu saya mengetahui itu dari guru sejarah saya dulu, Pak Maman. Semoga beliau dan keluarganya diberikan keberkahan karena sudah memberikan ilmu. Amin ya Allah ya Barat. Ini tanahnya yang saya pijak, memanjang ya tanahnya menuju ke jalur wisata Kampung Tajur. Oke sih, bagus Bu. Kalau Bapak Ibu nanam pohon sebesar ini ya berapa puluh tahun ya, karena cengkeh itu kan puluhan tahun. Ini aja dari semenjak saya kecil sudah berdiri kokoh ya. Cengkeh-cengkeh itu kayak segini aja dari dulu juga ya, dari semenjak saya SD. Baik, sekian informasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa dicek di kolom deskripsi. Caranya tinggal ngeklik judulnya aja ya kalau di handphone. Atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut kota kecilku, di sana ku kenal dirimu. Di sana ku mencintaimu. Di sudut kota kecilku, aku menangis di malam itu.